Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2021 tingkat kabupaten kota. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya dan bunyikan lonceng. Jadi akan dapat notifikasi jika saya upload video baru. Saya juga tidak hanya membahas tahun 2021 ya. Jadi saya sudah membahas tahun 2022, silakan dicek di kolom deskripsi. Oke, untuk yang pertama nomor 19. Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta tidak sia-sia, termasuk pemanfaatan polimer yang dulu dimanfaatkan skala kecil. Saat ini bahkan polimer dapat mendukung kinerja baterai litium ataupun natrium. Beberapa polimer berikut telah digunakan sebagai membran elektrolit pengganti elektrolit cair yang biasa digunakan. Ada beberapa struktur dari polimer ya. Pernyataan berikut berhubungan dengan alasan pemilihan polimer di atas sebagai elektrolit. Oke, untuk soal ini kata kuncinya adalah di sini ya, sebagai elektrolit, di mana elektrolit itu artinya dapat menghantarkan listrik. Kenapa suatu larutan itu dapat menghantarkan listrik? Karena dia mengandung ion-ion bebas. Jadi kalau tidak mengandung ion bebas, maka tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, kita perhatikan beberapa pernyataan ini ya. Untuk pernyataan pertama, memiliki atom atau beberapa atom yang cukup untuk mendonorkan elektron sehingga dapat membentuk ikatan koordinasi dengan kation. Untuk elektrolit, ikatannya biasanya tuh yang ionik gitu, karena yang dibutuhkan itu ion bebas. Sebenarnya ikatan kovalen pun bisa, tapi kovalen yang polar. Nah, kalau untuk pernyataan pertama, ini kan membentuk ikatan koordinasi dengan kation. Ikatan koordinasi itu berarti ikatan kovalen koordinasi ya. Kalau ikatan kovalen koordinasi itu artinya pemakaian pasangan elektron secara bersama yang elektronnya itu hanya bersumber dari salah satu atomnya gitu. Jadi bukan ada yang mendonorkan elektron kemudian berikatan dengan kation. Kation itu kan muatannya positif ya, berarti kation itu nanti mendonorkan. Nah, kalau ada yang mendonorkan, kemudian ada yang mendonorkan, justru tidak akan membentuk ikatan dong. Jadi pernyataan pertama ini kurang tepat. Kemudian untuk pernyataan kedua, memiliki kestabilan kimiawi yang tinggi dan daya hantar listrik yang sesuai, terutama untuk aplikasi sel elektrokimia. Nah, di sini dikatakan bahwa daya hantar listrik tinggi. Nah, elektrolit itu kan tadi artinya dapat menghantarkan listrik. Kalau dia memiliki daya hantar listrik, artinya pernyataan kedua ini juga benar. Untuk pernyataan ketiga, memiliki jarak yang sesuai antara pusat koordinat untuk mendukung pembentukan beberapa ikatan ion secara intrapolimer. Nah, di sini ada kata kunci juga ikatan ion. Berarti sifatnya juga elektrolit. Untuk pernyataan keempat, pada fase amorf tetap dapat menghasilkan perpindahan ion yang efektif, terutama pada logam dengan konduktivitas ionik yang tinggi. Nah, di sini ada kata kunci perpindahan ion, kemudian konduktivitas ionik yang tinggi. Berarti ini juga elektrolit. Jadi pernyataan pertama tadi salah, yang benar berarti pernyataan 2, 3, dan 4. Jawabannya D. Untuk soal nomor 20, senyawa oksalat atau C2O42- banyak ditemui dalam beberapa makanan seperti bayam, ubi bit, dan kacang-kacangan. Jika dikonsumsi secara berlebihan, oksalat dapat bereaksi dengan kalsium dalam tubuh sehingga mengakibatkan batu ginjal. Dalam laboratorium, senyawa oksalat dapat dioksidasi oleh KMnO4 dalam suasana asam seperti reaksi berikut. MnO4- ditambah C2O42- ditambah H+ menjadi Mn2+ ditambah CO2 ditambah H2O, belum setara. Jika digunakan 2 mol KMnO4 untuk mengoksidasi garam oksalat, maka jumlah asam atau H+ yang dibutuhkan sama dengan nomor urut surat ... Oke, jadi di sini ada suatu reaksi, saya tuliskan kembali ya. MnO4
min ditambah C 2O4 2 min ditambah H plus menjadi Mn 2 plus CO2 plus H2O. Jadi dikatakan jika digunakan 2 mol KMnO4, jadi berapa mol asamnya atau H plusnya? Oke, kalau KMnO4-nya 2 mol, berarti di depannya ini kita kasih angka 2 saja. Ya, kita setarakan. Mn-nya ada 2 di kiri, berarti di kanan juga ada 2. Oke, karbonnya di kiri kan ada 2 nih ya. Di kanan cuma ada 1, berarti di sini dikali dengan 2. Sekarang kita setarakan oksigennya. Yang di kiri tanda panah ada 2 kali 4, 8 ditambah 4 lagi 12. Kemudian di kanan tanda panah 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Biar jadi 12, berarti yang ini kita kalikan 8 ya. 4 tambah 8 kan 12. Oke. Kemudian hidrogennya. Di kanan tanda panah ada 16. Di kiri cuma ada 1, berarti kita kali dengan 16. Berarti ada 16 mol H+. Sekarang kita cek pilihan gandanya. Untuk surat Al-Anfal ini nomor 8, Ibrahim nomor 14, An-Nahl nomor 16, dan Al-Kahfi nomor 18. Jadi jawabannya adalah An-Nahl C.